Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyati darajatihim bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah wa ja'alna min hizbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Kegedean ini dulu Dari ininya yang depan antum bawah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah ghafara lahu wa liwalidayhi nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faidatun. Ada penambahan penjelasan dari musannif. Adapun pengertian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang membawa 3 macam ilmu. Nabi datang membawa 3 ilmu. 1 ilmu syariah, 2 ilmu thariqah, yang ketiga ilmu hakikat. 3 inilah yang kita harus tahu, yang didatangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka 3 ilmu ini adalah peralatan, perabot, bahan untuk bisa membangun agama. Ini modal utama kita untuk bisa membangun agama, itu ilmu syariah, ilmu thariqah, dan ilmu hakikat. Tanpa 3 ini kita tidak akan bisa membangun agama. Jadi, Nabi SAW mengajarkan kepada kita membangun agama sebagaimana perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agama itu bisa dibangun dengan ilmu. Maka ilmu itulah yang diajarkan Nabi kepada manusia, agar semua manusia bisa membangun agama untuk dirinya.
ilmu yang diajarkan Nabi yang bentuknya pertama adalah ilmu syariah, yaitu ilmu tentang amal zahir, seperti Nabi mengajarkan kita tentang perintah sholat, perintah puasa, perintah haji. Dalam Quran kita jumpai semua perintah-perintah itu. Ati'us shalah, kita diperintahkan untuk aqimis sholat, aqimis sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, dan banyak lagi perintah-perintah sholat. Haji, perintah dalam Quran juga banyak, hajjul baiti man istata' ilaihi sabil. Puasa, perintahnya di Quran juga banyak, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah-perintah yang mana semuanya itu merupakan ilmu syariah yang rupanya adalah ilmu tentang amal yang zahir, yang kelihatan, bentuknya sholat, puasa, haji, zakat, dan yang lain-lainnya itu bentuk amal zahir. Kalau amal zahir ini nggak kita bangun, ya kita nggak termasuk orang yang membangun agama. Ada orang kok tahu-tahu nggak bangun amal zahir, terus mau mencapai hakikat, mau mencapai syariat, yang nggak bisa. Dari awal yang harus dibangun itu amal zahir dulu, amal yang berupa amal badan. Kalau kata para filosof itu ada yang namanya sembah raga. Itu katanya orang Kejawen, sembah raga. Hati-hati ini jangan salah paham. Kalau kita mengenalnya itu ilmu syariah, ilmu yang berkaitan sama amal zahir, baik itu rupanya berbuat baik sama orang, hukum kepada orang tua, hukum kepada suami istri, hukum kepada saudara, semua yang zahir-zahir ini amal yang diajarkan Nabi SAW. Nah, kalau kita nggak ngerti amal zahir bagaimana? Ya nggak bisa membangun satu rukun agama. Berarti satu rukun agama nggak akan bisa terbangun kalau satu ilmu ini nggak kita miliki. Karena Islam itu ya ada amal zahirnya, artinya ada amal yang harus, cara bagaimana yang bisa dikerjakan dalam amalan Islam. Ada ilmu syariah, syariahnya Islam. Iman, ya ada syariahnya iman. Ihsan juga ada syariahnya ihsan. Hingga kita nggak bisa membangun iman tanpa ilmu, nggak bisa membangun iman tanpa ilmu, dan nggak bisa membangun ihsan tanpa ilmu. Yang pertama ilmu syariah. Terus selain membawa ilmu tentang amal-amal yang zahir yang menjelaskan, maka Nabi juga datang membawa ilmu tentang tata cara mengerjakannya. Bagaimana aturan-aturan dalam mengerjakan tiap-tiap amal tersebut. Perintahnya disampaikan, tata caranya pun disampaikan. Tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara haji. Maka sampai sekarang tata cara itu yang nggak dirubah-rubah. Tata caranya begitu sampai nanti kiamat begitu. Orang pergi haji itu ya tata caranya begitu, sudah nggak akan diganti lagi. Baju yang dipakai yaitu ya nggak terus waktu tahun depan baju umroh ganti pakainya warna-warni atau pakai bendera masing-masing negaranya. Indonesia merah putih, ya nggak dirubah lagi. Tata cara mengerjakannya pun sesuai dengan apa yang jadi tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Maka tata cara yang tidak diajarkan Nabi kita nggak boleh ikut, seperti tata cara jahiliyah. Orang jahiliyah juga sudah mengajarkan haji umroh, karena haji umroh itu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tata caranya orang-orang Arab itu dirubah oleh Nabi, diganti oleh Nabi, dikembalikan seperti zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tata cara puasa, ada puasa namanya puasa mati geni, ada puasa apa lagi? Mati lampu, mutih, ya, ada mutih. Sekarang mutih itu apa maksudnya? Serba putih gitu ya. Lele putih, kerupuk putih, kambing putih, gitu, ayam putih. Pokoknya serba putih kan, saya mutih. Pokoknya yang nggak putih saya nggak mau makan. Ya ampun. Artinya tata cara itu bukan tata cara yang umum diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun seseorang itu ingin mengerjakan tata cara yang begitu, boleh nggak, selagi tidak melampaui batas mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Saya mau mutih, ini kamu makan ini loh yang lain. Oh nggak boleh, ini haram. Loh, kok haram? Oh barang halal kok jadi diharamkan, bagaimana? Ya nggak boleh. Orang yang mutih itu boleh nggak kalau saya makan kambing? Oh nggak boleh, haram. Ya bukan haram. Gitu. Jadi jangan terus mengharamkan yang dihalalkan. Ini yang jadi merubah sesuatu begitu. Terus ada lagi pati geni, puasanya apa? Wisol, lanjut. Puasanya lanjut, puasa hari ini bersambung ke hari esok tanpa diputus pakai buka atau sahur, maka ini juga haram. Ini bukan puasa. Nabi pernah ngelakuinnya, itu bagi Nabi, kamu jangan ikut-ikut. Nggak diajarkannya begitu bagi selainnya Nabi. Nabi lain, Nabi urusannya hukum yang berlaku untuk Nabi sendiri itu nggak bisa kita tiru, begitu loh. Nabi kawin lebih dari 4, itu nggak boleh kamu tiru, itu hukumnya berlaku khusus untuk Nabi. Jangan kan saya juga mampu, walaupun mampu tetap dilarang, karena kita mengikuti apa yang diperintahkan, bukan mengikuti apa yang kita mampu, bukan. Jadi ada yang namanya thariqah, tata cara mengerjakan dari amal-amal itu pun mengikuti tata cara yang diajarkan Nabi. Nabi ngomong sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu kayak saya sholat. Nah, ada orang-orang yang saya udah sholat, kan sholat itu kan intinya ingat sama Allah, maka saya sudah ingat sama Allah, jadi nggak perlu pakai. Oh ini nggak beres, eling ya, cukup tafakur, nggak pakai apa, nggak pakai aktivitas gerakan badan, nggak pakai aktivitas. Itu sama saja ada orang pengen masuk surga tapi nggak punya tiket, maksudnya nggak pernah berusaha membeli tiket, nggak pernah usaha mencari tiket, tapi pingin masuk bioskop. Kan bisa saja masuk bioskop nggak pakai tiket. Wah, ya digebukin orang ente masuk bioskop. Ente nggak mungkin bisa masuk bioskop nggak pakai tiket. Mau punya tiket aja kadang nggak masuk, apalagi nggak punya tiket. Punya tiket kadang nggak bisa masuk, apalagi nggak punya tiket. Kalau yang punya bioskop terserah mau masukin yang punya tiket atau yang nggak punya tiket, terserah. Itu kan yang punya bioskop. Yang punya bioskop mah terserah, punya tiket nggak masuk. Ya terserah dia, orang dia yang punya bioskop, kok ente mau ngatur dia. Tapi ente yang mau masuk paling enggaknya bawa Pak, ini tiket saya. Oh udah punya tiket, nah masuk. Udah punya tiket aja disuruh nunggu dimasukin baru masuk. Bukan terus pengen nyelonong aja kok. Nggak bisa gitu. Jadi aturan amal dohir itu digambarkan seperti tiket. Allah memerintahkan kita membawa tiket kalau mau masuk
surga. Nah, setelah punya tiket itu nggak bisa memasukkan kamu ke surga, nggak bisa. Nanti Allah yang akan masukin kamu ke surga. Tiket itu hanya harapan kita untuk bisa masuk. Jadi jangan ikut golongannya orang-orang yang torikohnya aneh-aneh lah. Terus saya nggak usah pakai sholat, saya nggak usah pakai. Atau tata cara sholatnya. Kalau tata cara sholatnya masih mengikuti tata cara madhab, nggak ada masalah. Memang torikoh itu boleh beda-beda, nggak harus sama torikoh itu. Ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, ada yang sedekap, ada yang nggak sedekap, gitu loh. Tapi semua itu mengikuti tata cara yang dilihat oleh para pendahulunya dan mengikuti tata caranya Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah sedekap, pernah nggak sedekap, begitu ya. Nah, Nabi pernah kunut, pernah nggak kunut, gitu kan? Ya pernah muter-muter juga mungkin kan, kata dia mungkin. Nabi juga pernah muter, ya mungkin kata dia begitu, gitu. Yang diem aja nggak dapet, apalagi yang diam aja nggak ada lain. Muter-muter, kata dia kalau nggak muter nggak kebuka kuncinya, gitu. Terus biar buka kuncinya, kata dia kali begitu maksudnya. Ada yang sholatnya ngejar-ngejar kaki, yang diurusin kaki aja. Ini cara kan, cara toriko. Jadi kalau sholat harus rapet kakinya. Jadi kalau kita minggir dikejar gitu, minggir dikejar gitu. Mestinya biar nggak kejar kamu loncatin ke sana. Bingung dia tuh. Cari kemana dia? Ini tata cara. Jadi jangan protes. Boleh aja. Yang penting masih punya dasar. Masih mengikuti tata cara yang diajarkan Nabi. Nabi kan perintahnya kalau sholat suruh rapet. Dan bagi dia mungkin pemahaman rapat itu nempel. Gitu. Kalau sahabat, kalau madhab kan rapat itu yang penting nempel bahu, bukan nempel kaki. Sudah cara jangan diprotes. Setelah diajarkan pula torikoh, ilmu torikoh, ilmu tentang tata cara mengerjakan tiap-tiap syariah. Syariahnya diajarkan Nabi, torikohnya juga diajarkan Nabi. Ada kan riwayat Nabi SAW mengadakan perjalanan mau umroh tahun ke-6 atau ke-5 Hijriah, sebelum hijrah. Setelah hijrah di Madinah, Nabi mau umroh sampai di perbatasan Mekah, dicegat, di stop, tidak bisa melanjutkan umroh. Nah, lalu bikin perjanjian bahwa tahun itu nggak bisa umroh, bisanya umroh tahun depan. Maka Nabi perintahkan apa? Ya sudah, kita nggak pergi umroh sekarang, maka sekarang diperintahkan untuk mencukur rambut dan potong kambing. Itu berarti kan tahallul pertama yang dikerjakan Nabi, karena umroh pertama itu kan, mau umroh pertama dengan tata cara Islam gitu loh. Tapi belum berhasil dilaksanakan sepenuhnya, ya kan? Baru di jalan, baru niat mau niat ihram, baru niat doang, terus digagalkan. Makanya ada nanti umroh qadha, karena sudah ada niat harus diqadha. Nah, setelah nggak jadi itu Nabi perintahkan untuk mencukur rambut dan potong kambing. Sampai berkali-kali Nabi perintah, nggak ada satu sahabat pun yang ngerjain.
Udah sekarang kambing dipotong dan kamu saling cukur. Diem semua. Dengar nggak? Potong, cukur, diem. Nabi masuk tenda. Di tenda ada istri beliau namanya Ummu Salamah. Syuf, kif umat syuf. 3 kali anak suruh pada diem begitu. Kata Ummu Salamah, cerdas Ummu Salamah. Istri Nabi nggak ada yang bodoh, istri Nabi pinter. Lah, udah dicontohin? Belum? Oh ya pantes. Nggak ada umat yang nggak niru, nggak nurut, nggak ada. Udah dicontohin? Belum. Maka Nabi mau menunjukkan mereka ini nggak akan pernah berjalan kalau nggak nyuntuh saya. Nah, gitu kan. Jadi berkali-kali diperintahkan, kalau Nabi itu belum ngasih contoh, mereka nggak mau ngerjain. Mau bagaimana caranya nyukur, bagaimana tahallul, bagaimana. Begitu Nabi keluar, tak gunting, syukur satu. Sahabatnya gini loh, oh begitu, oh langsung diceritakan bagaikan busur yang lepas dari, bagaikan anak panah lepas dari busurnya. Begitu Nabi contohin, langsung selesai. Oh udah semua, udah Nabi. Nah, contohnya ada, torikohnya ada, gitu loh. Kambing, ini potongnya, oh langsung tiru semua kambing itu dipotong. Maka tahun itu ada yang ketika onta mau dipotong, ini ontanya satu buat kamu. Dari situ sejarahnya itu. Onta 1 7 orang, sapi 1 7 orang, dari situ kepepet maksudnya. Nggak ada lagi bahan yang lain. Habis sudah kambing 1 udah ini 7, sapi 1 buat 7, onta 7. Tapi begitu di Madinah udah nggak 7, gua sendiri, sapi, onta sendiri, nggak ada yang kepepet di sana. Di sini nggak bisa 1 tapi nggak, saya 7 aja lah, ikut patungan lah gitu. Ngirit maksudnya. Di sana nggak musim begitu, 1 sapi 1 orang sendiri, kalau perlu 1 orang 7 sapi sekalian. Jangan 7 sapi 7 orang 1 sapi. Ya, jadi beberapa kali Nabi mencontohkan bagaimana caranya melakukan amal. Di antaranya ya tahallul, potong kambing, tata cara sholat, tata cara penyembelihan, tata cara. Sampai sekarang orang nyembelih kambing selalu membaca hadisnya Nabi. Posisi kaki di mana, badannya di mana, yang dipotong mana dulu, itu dipraktekkan. Ya, Nabi kalau motong badannya kambing di sebelah kanan, kepala di sebelah kirinya Nabi. Di kepalanya ditekan pakai kaki kirinya Nabi. Potong, tangan kanannya motong gitu. Kalau badannya di sono ribet meganginya lah ya, kalau sono badannya, kepalanya sini, potong. Ngadepnya kiblat, kambingnya juga ngadep kiblat, potong. Ini tata caranya diajarkan Nabi. Lah sahabat belum lihat itu. Memotongnya kayak apa maksudnya? Mau dipotong apa, potong tusuk gimana nih potongnya gitu kan, nunggu thariqah Nabi ini. Jadi kalau nggak ada thariqah kamu nggak bisa beramal. Sekarang ada orang sholat caranya Nabi dikarang sendiri, pakai caranya sendiri. Kata Nabi, panjangkanlah sujudmu. Terus dipikir nih, panjang itu maksudnya badannya ke sono panjang. Ini berarti kan dikarang sendiri sesuai, dia nggak ada contohnya loh. Kamu lihat siapa cara begitu tuh, lihat siapa begitu loh. Orang sholat dari zaman Nabi sampai sekarang nggak ada yang begitu, nggak ada gitu. Sholatnya tuh maksudnya ini kan hadisnya begini. Oh berarti kamu dapat syariah nggak dapat thariqah berarti gitu loh. Kamu pegang syariahnya, perintahnya ada, tapi thariqahnya nggak dapet lah. Makanya butuh guru yang bersambung ke Nabi itu biar punya thariqah yang cocok.
kamu nggak bersambung, bagaimana mau punya thariqah? Caranya iman bagaimana, caranya ibadah bagaimana, caranya ihsan bagaimana. Ini ada thariqah sampai ke Nabi, hingga akan sesuai nanti. Jadi ada syariah, ada thariqah. Thariqah itu tata cara mengerjakannya. Adapun thariqah yang sekarang ada Tadiliyah, ada apa? Naqsabandi, Qadiriyah, ada thariqah yang terkumpul di dalam apa? Thariqah yang mu'tabarah. Itu ada ratusan thariqah resmi, dan itu oleh para ulama disebut sebagai thariqah yang terdaftar lah, atau yang diresmikan oleh ulama, jelas maksudnya. Nah, kalau thariqah itu urusannya bukan thariqah yang dimaksud di sini. Thariqah di situ tata cara untuk kamu menuju kepada ihsan, bukan tata cara mengerjakan syariah, bukan, tapi tata cara menuju ihsan. Karena modalnya kamu sholat itu apa? Untuk sholat harus bersuci dari apa? Hadas besar, hadas kecil. Itu namanya sholat dohir, sholat jasmani. Sholat badan kita itu diatur pakai, kalau mau bersuci sholat ya harus badannya bersih, tohir, nggak ada hadas, nggak ada. Nanti kalau mau sampai kepada ihsan, caranya untuk ihsan apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan hawa nafsu. Sudah lagi ini. Cara bersucinya pakai hawa nafsu. Maka orang bisa sampai pada namanya khusyuk. Kenapa orang nggak bisa khusyuk? Karena batinnya belum dibersihkan dari berbagai macam keruwetan, itu belum bersih. Kira-kira bisa khusyuk? Biar merem-merem kamu colok nggak bisa khusyuk, nggak. Tetap aja muncul pasar di sini, muncul dompet di sini, muncul, nggak bisa. Makanya ada tata cara. Thariqah itu mengajarkan kita ke arah itu, bagaimana bersihin nafsu, biar mengekang nafsu, biar nggak punya kemauan ini. Makanya ada namanya mute, ada zikir sekian kali, ada cara. Ini tata cara para ahli thariqah untuk bagaimana sampainya pada pengekangan hawa nafsu. Ini beda dengan thariqah yang kita maksud. Thariqah di sini thariqah yang berurusan sama prakteknya syariah, tata cara sholat, tata cara gitu. Jadi jangan sampai kita salah menyebut, saya mah nggak ikut thariqah. Ya nggak bisa gangguin agama, kamu nggak ikut thariqah ini. Kalau nggak ikut thariqah itu nggak apa-apa. Barangkali kamu punya cara sendiri untuk perang sama hawa nafsu. Pokoknya bawa pedang, bawa celurit lah. Kalau muncul bacok aja pokoknya. Ini cara perang lawan hawa nafsu juga kita perlu apa? Perlu bimbingan, perlu tuntunan. Kalau kita nggak sanggup sendiri, kita harus mencari orang yang bisa nuntun. Kalau enggak, kamu selamanya nggak bisa khusyuk. Ada di dalam ilmu fikih, khusyuk itu syaratnya sholat, rukunnya sholat. Kan ada rukun itu, rukun sholat ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 21. Itu diantara yang 21 itu ya termasuk khusyuk, masuk ke rukunnya sholat. Jadi kalau kamu nggak khusyuk bagaimana? Nggak sah. Jadi kalau kamu sholat nggak khusyuk, itu diperselisihkan sholat kamu itu. Nah, biar kamu nggak diperselisihkan bagaimana? Kamu harus sampai khusyuk. Lah untuk khusyuk harus bersihin hawa nafsu. Berarti wajib kamu bersihin hawa nafsu, sama kayak wudhu. Wajib kamu wudhu, karena kalau kamu nggak wudhu nggak sah. Maka wajib bersihin hawa nafsu. Kalau nggak bersihin kamu nggak sah sholatnya. Kok nggak sah? Nggak bisa khusyuk sih. Syaratnya untuk khusyuk bersihnya diri dari hawa. Maksudnya bersih hawa nafsu itu bersih dari berbagai macam keinginan, berhenti, mandek, stop, fokus. Habis itu
pingin lagi nggak bahas, terserah kamu. Tapi waktu itu harus berhenti dulu. Dan memberhentikan itu nggak segampang rem mobil, cit berhenti, jalan lagi, lo kira rem mobil. Itu kalau setan kamu atur nurut, maksudnya stop, jangan ganggu, minggir. Saya mau, nggak ada urusan setan. Jadi nggak bisa kita meninggalkan tata cara ini kecuali kita punya kemampuan. Makanya ada thariqah yang mengajarkan kita bagaimana mengatur hati, membersihkan hawa nafsu. Bagaimana Nabi ngomong ketika pulang dari perang Badar, Nabi ngomong kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kata sahabat, apa ada lagi perang yang lebih besar dari perang ini ya Rasulullah? Ada apa? Jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Maksudnya tadi biar bisa khusyuk tadi. Kalau nggak diperangi, kamu nggak bisa khusyuk. Kalau nggak bisa khusyuk, sholat kamu selamanya diperselisihkan. Ada yang ngomong sah, ada yang ngomong nggak sah. Memang secara umum kita pakai aturan sholat yang rukunnya 13, itu yang paling gampang. Kalau kamu yang gampang lagi ya ikut yang eling tadi, cukup lebih gampang maksudnya. Setelah ilmu syariah, ilmu thariqah, kemudian meningkat lagi ada ilmu hakikat. Apa hakikat? Tujuan. Nabi juga ngajarin cara ngerjainnya, dan Nabi ngajarin pula kemana tujuan amal itu. Jadi jangan sampai nanti tujuan amalnya itu keluar dari apa yang menjadi tujuan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun contohnya ilmu syariah, thariqah dan hakikat itu sangat jelas dibicarakan dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Hidayatul Adhiya yang menjelaskan apa itu syariah, thariqah, hakikat. Tapi di sini musannif yaitu Kiai Said ingin memberikan contoh yang mudah, yang gampang dipahami oleh orang-orang yang bodoh, yang ilmunya terbatas seperti saya. Saya kasih contoh ya, yang gampang biar mudah paham kayak saya gitu. Jadi beliau mau membuat gambaran yang lebih mudah untuk kita. Karena untuk menjelaskan pada orang-orang yang terbatas kepahamannya. Contohnya seperti yang pertama, ilmu syariah. Ilmu syariah kita ambil salah satunya syariahnya sholat, syariah Islam. Itu adalah rukun Islam. Yang pertama adalah sholat. Maka dalam sholat yang 5 waktu terdapat syarat dan rukun yang harus dikerjakan di dalamnya. Nabi menyampaikan kalau mau sholat itu aturannya, sholat itu ada takbirnya, ada niatnya, ada. Nabi menyampaikan hukumnya wajib niat, wajib ruku, wajib sujud, wajib. Semua aturan-aturan itu disampaikan oleh Nabi, namanya aturan syariah. Wudu, bersih, ini namanya aturan syariah. Setelah tahu aturannya, maka Nabi pula mengajarkan tata caranya. Adapun contohnya thariqah seperti menjalankan syariah dan rukun-rukunnya sholat. Seperti ketika kita hendak sholat, maka pertama yang kita kerjakan apa dulu? Pertama yang kita kerjakan kalau mau sholat ngapain? Masuk waktu. Kita mau puasa ngapain dulu? Masuk waktu. Kita mau lebaran ngapain dulu? Masuk waktu. Kita mau zakat ngapain dulu? Masuk waktu. Jadi pertama ngerjain syariah itu harus ada waktunya dulu. Waktu diperintahkannya gitu.
Ibarat orang sekolah itu ada belnya, teng 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 teng, nah, baru masuk. Ada orang kok belum di bel udah masuk, lo kerajinan amat lo. 6:30 udah. Ngapain mas? Sekolah. Belum bel bunyi lu udah duduk kayak begitu. Gimana sih? Jadi kamu boleh siap-siap setelah masuknya waktu. Setelah waktunya masuk, kemudian apa lagi? Terus bersih. Oh sudah azan, oh udah masuk waktu, nah, baru ke kamar mandi. Ini aturannya begini. Apa yang hadas besar ya bersihin hadas besarnya, yang hadas kecil bersihin hadas kecilnya. Kemudian berwudu atau bersuci. Setelah bersuci bersih, berwudu sudah selesai, baru menutup aurat. Nah, nutup aurat dulu baru wudu apa gimana, Bib? Terserah lu mau telanjang wudunya kayak mau pakai baju, yang penting waktu sholat pakai baju. Pakai wudu nggak disyaratkan pakai baju gitu loh. Yang disyaratkan pakai nutup aurat waktu sholat gitu lah. Kalau wudu saya telanjang gimana, Bib? Yang penting jangan depan orang. Yang tempat wudu masjid. Jadi yang disyaratkan nutup aurat waktu sholatnya. Jadi setelah mandi, wudu, baru keluar terus nutup aurat. Kalau sudah nutup aurat bagaimana? Menghadap kiblat, nah barulah masuk takbir niat sampai salam. Maka tata cara yang diajarkan Nabi ini namanya thoriqohnya sholat. Jadi kalau thoriqohnya sholat ikut Nabi ya nanti bener. Nah, Nabi tata cara sholatnya begitu. Nabi nggak ngajarin pakai omongan nggak, tapi langsung lihat ya, lihat. Sampai kata Nabi, ente jangan macem-macem. Kalau saya sholat, saya dari belakang juga bisa lihat. Kalau nggak, sahabat, oh iya ya Nabi, Nabi lihat dari belakang juga saya bisa. Iya, kan berat kan. Jadi Nabi itu nggak bisa dikagetin maksudnya, nggak bisa. Kalau ente bisa dikagetin. Ada yang bisa ngeprank Nabi nggak ada. Saya bisa lihat dari belakang. Terus setelah diajarkan thoriqohnya, tata cara syariah diajarkan, thoriqohnya sholat diajarkan sampai selesai, Nabi juga mengajarkan hakikatnya sholat. Apa itu hakikat? Hakikat itu adalah tujuan. Seperti contohnya ketika mengerjakan sholat, kita menyadari, sadar bahwa semua amal ibadah itu atas pertolongan Allah dan atas petunjuk dari Allah. Caranya ditunjukkan oleh Allah, ngerjainnya ditolong sama Allah. Ini yang namanya kamu sampai pada kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa itu? Artinya apa? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dua kalimat ini jangan dipisahkan. Walaupun ada kalimat wawu di situ, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Wawu di situ harus dimaknai wawunya mengumpulkan dua perkara. Dan itu punya makna jam'i, mengumpulkan. Jangan dipisahkan. Kalau dua kalimat itu pisah, mesti isarohnya bukan pakai wawu, tapi iyyaka na'budu fa iyyaka nasta'in. Atau iyyaka na'budu summa iyyaka nasta'in.
Tapi kalimatnya pakainya wawu, mengisyaratkan apa? Maknanya dibalik. Kalau maknanya nggak dibalik, mesti jadinya terpisah. Makna dibalik bagaimana? Hanya atas pertolonganmu ya Allah, saya bisa ibadah. Itu maknanya. Kalau nggak dimaknai begitu, jadinya bagaimana? Ya Allah, saya ibadah hanya kepadamu. Nah sekarang saya juga doanya kepadamu. Jadi ibadah sendiri, minta tolong sendiri. Ya Allah, kan saya sudah ibadah ya Allah. Nah sekarang tolong saya ya Allah. Kayak ibadah ini nggak ditolong, gitu loh. Itu maknanya kamu memisahkan dua kalimat itu, nggak bisa begitu. Ini ibadah kamu itu atas pertolongan Allah, bukan ibadah sendiri minta tolong. Nggak begitu. Saya udah tahajud ya Allah, saya udah duha ya Allah, saya udah. Nah sekarang saya mau minta biar rezeki saya lancar ya Allah, token listrik biar kebeli ya Allah, biar mau jadi kayak sholatnya nggak ditolong sama. Nah itu berarti kamu memisahkan. Wow, di situ nggak kamu maknai kumpul, tapi kamu maknai pisah. Oh ini nggak jadi tujuan yang benar. Tujuan yang benar harus wawu di situ punya makna kumpul. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maknanya tanpa pertolonganmu ya Allah kami nggak bisa ibadah. Begitu maknanya. Itu namanya kumpul. Begitu loh. Kalau nggak dibalik nggak kumpul. Jadinya pisah lah. Sekarang banyak orang mengartikan itu pisah hingga dianggap ibadahnya bukan ditolong sama Allah. Saya ibadah sendiri terus terimalah ibadahku ya Allah. Aku sudah capek-capek ini ya Allah. Tengah malam saya bangun ya Allah. Dingin-dingin saya wudhu. Kasih saya pajero makanya. Tuker pajero 1 ya Allah. Sampai hakikat. Nggak sampai hakikat, tujuannya nggak benar maksudnya. Tujuannya itu bukan terus tahu ini ditolong sama Allah. Sholatnya diberi petunjuk dari Allah, sampainya bisa sholat ditolong sama Allah. Terus juga dalam amalnya itu semata-mata atas perintahnya Allah. Makanya kalau para orang-orang ahli thariqah, sufi-sufi kalau sholat mereka sampai kepada apanya? Lillah, billah, fillah, terus alallah, ilallah. Lillah, sholatnya hanya karena Allah. Nggak ada sholat itu karena mertua, karena mau besok mau ujian, besok mau naik pangkat, besok mau ya, sholat karena perintah Allah. Lillah. Bila sholatnya itu dengan Allah, nggak sendirian, sholatnya dengan pertolongan Allah. Itu maknanya mengumpulkan tadi. Sudah bisa lillah. Lillah itu maknanya hatinya bersih dari keruwetan nafsu ini. Itu pertama. Nafsu yang ruwet-ruwet hilang dulu baru bisa lillah. Kalau nafsu yang ruwet-ruwet belum hilang nggak lillah, enggak. Terus billah. Bisanya billah bagaimana? Kalau sudah ngaji ini, bahwa ibadahnya itu ditolong oleh Allah. Lillah, billah, terus fillah, terus ilallah, hanya menuju kepada Allah. Sholat ini hanya saya tujukan untuk Allah, enggak untuk yang lain, enggak. Terus Allah, sholat ini miliknya Allah. Kalau sudah jadi sholat, punya siapa itu? Punya Allah. Kok punya Allah? Yang ngasih petunjuk Allah, yang nolong Allah. Sudah jadi punya siapa? Punya Allah.
Nah kan saya boleh ngaku ini sholat saya, boleh nggak? Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah haji, boleh nggak saya ngomong begitu? Kalau kamu nggak ngomong saya sholat, malah kamu nggak bisa sholat. Usolli sih. Kalau nggak usolli gimana? Nggak sah, berarti harus ngomongnya saya sholat, tapi jangan dipisah tadi. Kalau dipisah tadi, kamu nggak punya tujuan yang benar. Saya sholat ya Allah atas pertolonganmu, begitu. Saya haji ya Allah atas pertolonganmu. Saya zakat ya Allah atas pertolonganmu. Itu namanya kamu mengumpulkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ini nggak kamu kumpulkan, mesti kamu akan pisahkan. Kalau dipisahkan, tujuan kamu nggak benar, seakan-akan kamu memberi sesuatu kepada Allah. Jadi kamu nggak ngerti hakikat kalau begitu. Kamu nggak ngerti aslinya sholat itu ditolong oleh Allah. Berarti sholat wusta itu sholat tidak bisa tiap detik, tiap menit, tiap jam. Oh, kalau itu sudah punya makna nanti sholat daim. Sholat daim itu keadaan kamu di dalam sholat itu terbawa sampai keluar sholat, itu loh. Itu namanya sholat daim. Bukan nggak sholat, tapi serasa-rasa itu bego namanya. Gitu. Jadi sholat daim itu orang yang sholat keadaannya bagaimana begitu. Itu keadaan itu terbawa terus sampai keluar sholat. Itu namanya daim sholatnya. Begitu loh. Ngadep terus sama Allah, serasa-rasa ngomong sama Allah, itu terus begitu, nggak waktu sholat doang. Lah kamu waktu sholat aja nggak bisa begitu, apalagi di luar, boro-boro, begitu lah. Jadi orang yang sudah sholat daim itu yang bagaimana? Yang waktu sholatnya aja sudah beres, nanti keadaan waktu sholat itu dibawa terus keluar sholat, gitu loh. Hingga sampai di luar sholat pun dia masih serasa-rasa sholat, gitu loh. Lah yang begitu itulah yang nanti sampai puncaknya as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu begitu yang sudah daim itu. Kalau belum daim nggak bisa, habis sholat ngeng lagi, habis sholat dek lagi. Kadang berdua sama harim masuk ke hotel, bukan muhrimnya, berjamaah dulu sholat, habis itu kumpul zina. Gimana itu? STMJ. Karena memang hatinya belum sholat. Sholatnya baru dohirnya. Dia nggak tahu tujuannya sholat, nggak tahu bagaimana thoriqohnya sholat yang benar, bagaimana bisa khusyuk yang benar, nggak ngerti caranya. Hingga dianggap udah sholat beres, habis itu zina, nanti sholat lagi. Itu apa yang begitu? Jadi orang yang sudah bisa da'imu sholat, itu yang keadaan dalam sholatnya terbawa keluar terus sampai ketemu sholat lagi, ya begitu lagi, sudah nggak ganti-ganti keadaan, gitu loh. Kalau kita kan begitu mau sholat, khusyuk dulu. Yang tadi sudah hilang suasananya maksudnya. Ini mau mengembalikan suasana yang baru maksudnya. Begitu salam, hilang lagi suasananya. Jadi ada hakikat yang diajarkan Nabi kepada kita, biar kamu itu sampai tujuan sholatnya itu betul-betul tahu ini atas pertolongan Allah. Kayak begini contoh, kamu punya kepentingan menuju Jakarta, tapi kamu nggak tahu Jakarta. Kalau nggak tahu Jakarta, caranya bagaimana biar bisa ke Jakarta? Nanya. Setelah kamu nanya sama orang, kamu ditunjukkan jalan. Oh, mau ke Jakarta, ini ke sini. Kamu ke terminal, naik bis ini, nanti turun Pulau Gebang, naik tujuan kamu mau kemana terserah. Gitu. Kalau nggak mau nyambung, naik yang warna kuning, mana-mana langsung sampai tuh, nggak pakai nyambung maksudnya. Ketika kamu ditunjukkan seperti itu, maka kamu sekarang perlu usaha
untuk ke terminal, bawa uang nyari bis untuk sampai ke Jakarta. Terus waktu kamu tanya orang lain lagi tentang Jakarta itu kemana, kata orang itu, udah mas gak usah repot, saya anterin aja, mau nggak sampai Jakarta. Enak mana? Enak itu. Hah? Enak yang tadi. Yang tadi ditunjukin doang, apa yang dianterin? Oh sudah, bener pak, bener sudah saya anterin ke Jakarta. Oh iya udah. Kebetulan saya udah nggak tahu alamatnya, nggak tahu Jakarta kemana, nggak punya kendaraan nih, ya Allah, alhamdulillah. Udah, diantar sampai Jakarta, sampai ke tujuan kamu, sampai ke tempat yang kamu mau tuju sampai selesai. Sudah nggak, kamu nggak naik lagi, sudah nggak nyambung lagi sampai ke Tujuan. setelah sampai tujuan kan bisa nggak? Bisa. Ketika mau pisah itu pantasnya kamu ngapain sama dia? Berterima kasih. Terima kasih. Kalau perlu, oh pak ini buat bensin lah pak. Tadi saya masalah ditolong. Kebanyakan ditipu. Kebanyakan dengan apa ditipu? Oh lah itu salah milih orang lah ya. Kamu nggak jeli milih orang. Nah ini kalau kira-kira begitu saya turun mau pisah, terus saya bilang, Pak, sekarang saya minta duit dong buat di Jakarta gitu. Ini udah dianterin gratis, nggak minta bayaran, sampai turun, Pak, di Jakarta nggak punya duit, Pak. Bagi duit, Pak. Itu kira-kira waras apa nggak pikiran kamu itu kira-kira? Sah-sah aja. Hah? Nawas. Terus minta bayaran, kamu sudah naik mobilnya dia ke Jakarta, kamu minta bayar Pak 10.000. Kenapa harus bayar? Kan saya sudah naik mobil Bapak tadi. Karena Bapak udah ngajak saya. Karena Bapak sudah naikin saya mobil Bapak, sekarang Bapak harus bayar. Ini yang gila saya, apa kamu itu maksudnya? Yang waras saya. Itu kita begitu, kadang kamu begitu, rada gila-gila begitu maksudnya. Enggak, tapi ini kalau nolong kayaknya harus total itu. Iya memang harus begitu, tapi kamu jangan terus setelah ditolong nuntut. Mestinya orang setelah ditolong ngapain? Terima. Nah begitu. Memang kalau nolong harus jangan tanggung-tanggung, Mas. Kalau nolong Mas kalian begitu. Yang nolongnya. Lah ya yang nolongnya. Damai kalau Indonesia kalau begitu. Itu makanya. Nolongnya saya. Gambarannya kayak begini. Kamu sekarang semua tujuannya pingin ke akhirat, pingin selamat, tapi kamu nggak ngerti kemana jalannya. Allah datangkan Nabi, Allah jadikan petunjuk. Ini loh, kata Nabi, kalau mau ke sono, kamu tujuan selamatnya ke sono. Allah nggak cuma mendatangkan Nabi. Kalau kamu ketemunya Nabi doang, cuma ditunjukin jalan doang. Kamu nggak ketemu Allah. Kalau kamu ketemunya Allah, nggak cuma ditunjukin jalan, dianterin sekalian sama Allah. Apa? Kamu diberi tenaga oleh Allah, diberi tangan, diberi kekuatan, diberi kemampuan, ini Allah memberi kita fasilitas ini. Terus fasilitasnya itu dijalankan juga oleh Allah, tangannya digerakkan, badan kamu dirukukkan, disujudkan, selesai sampai kamu salam, ngerti sholat, selesai ngerjain, selesai salam sholat, ucapan kamu apa kira-kira yang pantas? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah sudah ditolong bisa sholat. Cukup apa ada yang lain? Apalagi? Minta yang lain. Bangsat memang kurang ajar. Tolongin udah. Ya, wajar manusia, Bib. Wajar orang-orang. Ini cerita sholatnya aja maksudnya. Setelah selesai sholat, terima kasih ya Allah. Terus sudah cukup. Adapun yang lain lagi mau kamu minta urusan lain lagi tuh. Tapi ini urusan sholat selesai. Terima kasih ya Allah sudah nolong saya sampai selesai sholat. Bukan terus salam terima sholatku ya Allah. Tuker pajero ya Allah. Gimana? Tuker pajero.
Ini nggak beres berarti kan. Jadi kamu nggak ngerti kalau sholat itu datang dari Allah. Kamu nggak ngerti kalau sholat itu ditolong oleh Allah. Kamu tahunya sholat itu dari diri kamu sendiri. Itu berarti kamu nggak sampai tujuannya sholat. Kamu nggak sampai hakikatnya sholat. Kamu hanya sampai pada syariatnya sholat. Kamu hanya sampai di luarnya doang, nggak sampai pada hakikat. Luarnya sudah benar, rukuk, sujud, sudah benar semua itu. Tapi kamu nggak sampai ke Allah, nggak sampai ke tujuannya, begitu loh. Kalau kamu sampai ke tujuannya, maka kamu akan tahu ini didatangkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang kok mau sampai hakikat, mau sampai ke tujuan, tapi nggak lewat syariat, dia nggak bisa. Jangan aneh lah. Mau ninggalin syariat, mau menuju nggak bisa, jalannya mana gitu loh. Ada yang menggambarkan orang yang sampai hakikat itu orang yang naik perahu, berlayar, kemudian setelah di tengah laut, maka dia turun dari kapalnya masuk ke laut mencari permata. Ketika mencari permata, dia harus meninggalkan kapalnya, harus meninggalkan pengakuan kalau dia bisa, begitu loh. Harus meninggalkan itu. Kalau nggak meninggalkan itu, kamu nggak sampai pada tujuan ngambil permata tadi. Kok kapalnya mau dibawa masuk bisa? Ya nggak bisa. Tinggal kapalnya. Ada lagi menggambarkan ibadah syariat itu ibaratnya tiket. Kamu diberi tiket sama Allah. Tiap-tiap orang dikasih tiket. Orang yang ditolong oleh Allah akan masuk surga itu sama Allah dikasih tiket. Nih tiketnya. Jadi orang yang nggak sholat bagaimana? Nggak punya tiket. Jadi kalau kamu kok selesai sholat, mestinya kamu ngomongnya alhamdulillah ya Allah saya dikasih tiket. Nah setelah punya tiket bagaimana? Setelah punya tiket berharap lagi bisa dimasukkan. Bukan tiketnya bisa memasukkan. Bukan. Kalau tiket itu bisa memasukkan ke surga, mestinya yang punya surga nggak bisa masukin orang kalau nggak punya tiket. Allah terbelenggu jadinya. Punya tiket nggak bisa. Oh nggak bisa masuk. Tolong nggak bisa. Terbelenggu akhirnya. Tapi ini yang punya surga bisa masukin siapa saja walaupun nggak punya tiket. Berarti tiket itu tidak bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Dengan tiket itu kamu hanya punya harapan bisa dimasukkan ke dalam surga. Gitu loh. Nah, kalau pegang tiket, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan tiket ini bisa bawa ke dalam surga. Bukan pasti saya surga, ini tiketnya tuh nomor 7-nya tuh lihat, pasti. Nah kalau pasti lu jual aja dulu tiketnya, lu gade-gadein lah kemana gitu. Nanti kan percaya kalau orang Islam di sana punya kaplingan kan, saya mau kapling, saya gade ke kamu lah, nanti barangkali bisa surga kita bagi-bagi buat kamu lah di sana. Kok bisa? Jadi kita harus tahu menyadari itu. Kalau kamu nggak mencari tiket ini yang ngasih Allah, tiketnya dikasih sama Allah, masuknya dimasukin sama ya berat. Bukan kamu cari tiket sendiri. Nanti mau masuk surga saya ngontrol tiketnya asli nggak? Asli masuk. Jadi Allah tahu nggak yang dapat tiket siapa? Nggak tahu. Pokoknya yang tiketnya disetorkan baru tahu gitu. Oh iya dapat tiket kamu masuk. Punya tiket masuk. Ini nggak begitu maknanya. Jadi orang yang sampai pada hakikat itu tahu kalau dirinya itu dalam semua aktivitas syariatnya, aktivitas thariqahnya itu semua ditolong oleh Allah. Syariahnya ditunjukkan oleh Allah. Nih. Syariahnya ditunjukkan oleh Allah. Thariqahnya ditolong oleh ini dua ini. Syariah itu petunjuk dari Allah, thariqah itu pertolongan Allah memperjalankan kamu.
Begitu loh. Kalau kamu nggak punya toriko, berarti kamu nggak di perjalanan siapa-siapa dong. Kamu akan mengakui kamu jalan sendiri. Petunjuknya dari Allah, tapi jalannya sendiri. Kan berat ini. Terus nyampainya sendiri juga. Allah cuma ngasih petunjuk, jalan sendiri, nyampe bagaimana? Torik syariahnya petunjuk dari Allah. Torikohnya ini perjalanan kita ditolong oleh Allah. Bisa takbir, bisa fatihah, bisa rukuk, bisa sujud, ditolong oleh Allah. Terus sampainya yang ngakui ini miliknya Allah. Oh, Allah semua yang nolong. Adapun Allah mau ngomong, ya udah sholat itu kamu akui punya kamu. Makasih ya Allah. Dikasih tiket namanya. Pegang tiketnya, nanti bawa, iya ya Allah. Ini tiket kita ngakui tiketnya dikasih, bukan saya dapat tiket sendiri, bukan. Itu aja udah dapat tiket, nggak mentang-mentang, oh saya pasti surga. Enggak, begitu dapat tiket masih berharap lagi, mudah-mudahan tiket ini nggak kadaluarsa. Tahu kadaluarsa. Sekedar dengan gearnya PHP. Coba lihat tiketnya udah invalid, udah nggak berlaku, udah saya berat kalau tiket nggak berlaku. Jadi nggak terus kamu mentang-mentang tiket pasti masukin kamu ke. Kalau tiket bisa masukin kamu ke surga, mesti begini, begitu nerima tiket, terus badan kamu jalan tanpa bisa dihentikan masuk surga. Biar malaikat nggak bisa nyetop, nggak bisa, sudah punya tiket. Enak bener begitu, nggak ada begitu, nggak ada. Kamu biar punya tiket ngantri, tiket ada masuk. Ini masuk ini berarti kan bukan tiket yang masukin, tapi yang punya yang nyuruh masuk. Gitu loh. Jadi ini tujuannya begini. Kita disuruh ngakui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini satu ikatan, jangan dipisahkan. Jangan pernah menganggap ya Allah saya sudah ibadah dan saya hanya ibadah kepadamu ya Allah, saya nggak pernah syirik padamu ya Allah, maka sekarang tolonglah aku. Ini kalau maka sekarang tolonglah aku berarti terpisah, itu dua makna itu. Kayak ibadah yang tadi nggak ditolong sama Allah. Kan? Isyarah itu nggak ada di kalimat itu karena pakainya kalimat wow, bukan fa, bukan summa, bukan. Itu bisa terjadi begitu kalau maknanya pakai fa atau summa, bisa maknanya kemudian atau setelah ini. Tapi kan enggak. Ini makna yang satu lah. Kalau ingin jadi makna itu bagaimana? Dibalik maknanya. Gimana? Jangan hanya kepadamu kami menyembah, tapi hanya kepadamu kami ibadah. Hanya atas pertolonganmu ya Allah kami bisa ibadah. Jadi pertolongannya diduluin, ibadahnya dibelakangkan. Hanya atas pertolonganmu ya Allah kami bisa ibadah. Itu artinya. Jangan diartikan tetap seperti itu. Kalau tetap seperti itu mesti kamu akan pisahkan nanti. Ya. Jadi ini makna yang harus kita pahami dari ilmu syariah, ilmu thariqah dan ilmu hakikat. Nah kalau ada orang-orang yang mengeluarkan hakikat di hatinya dikeluarkan, kayak orang-orang majdud, itu hukumnya bagaimana? Ada kalau di dalam kitab tasawuf itu ada yang namanya bab ocehan para wali atau ngelanturnya para wali. Jadi kadang keluar ngelantur yang nggak jelas, nyeleneh, dan bentuknya ucapan-ucapan yang aneh-aneh, yang ucapan itu kemudian membingungkan orang awam. Ya Syekh, doakan kami di sini. Alah, Tuhan kamu itu di kaki saya. Bonyok ya ampun. Dan itu yang mukulin nggak salah, itu disembelih juga nggak salah.
Seorang qadhi boleh punya hak menyembelihnya atau menjatuhkan hukuman yang berat kepada dia seperti halaj. Seperti kalau di sini siapa? Siti Jenar. Boleh dibunuh nggak salah, walaupun dia tetap mulia di sisinya Allah. Ini nggak ada urusan. Nah, hukum di dunia kita berlakukan, kemuliaan di akhirat itu urusannya Allah. Kamu kekasihnya Allah, tapi membahayakan yang lainnya. Udah kamu pulang aja lah. Udah sana. Nah, di sinilah. Gitu. Udah beres ya, langsung ketemu gitu loh. Di sini kamu bahayain yang lain gitu loh. Boleh. Ketika orang itu sudah lepas dari apa yang harusnya disimpan di hati, dikeluarkan. Jadi yang harus kamu keluarkan apa? Ya makna syariat. Saya sholat, saya puasa. Ini makna syariat namanya. Saya haji, saya bisa makan, saya bisa. Tapi digandengkan sama pertolongan Allah. Hatinya connect. Iya karena budunya di luar, iya karena sta'innya di dalam. Ini connect, satu makna, jangan dipisahkan. Jangan yang di sini dikeluarkan, disuruh sholat yuk, nggak bisa sholat saya. Ini berjamaah, saya nggak bisa sholat. Itu namanya mengeluarkan apa yang di dalam. Nah itu kalau yang di dalam keluar, ini boleh dihukum, gitu loh. Nah, kalau orang alim pakai udeng-udeng, Pak sholat Pak, nggak bisa sholat saya. Lu bisanya apa terus nggak bisa sholat? Kan makna syariat ini ditanyakan. Saya nggak nanya makna hakikat. Masa saya nanya makna hakikat? Kecuali nanya makna hakikat di majelis taklim, begitu loh. Kalau di luar yang harus kamu keluarkan makna syariat. Jangan sampai makna hakikat kamu keluarkan, membahayakan orang awam, gitu loh. Jadi ini harus kita kaji yang biar jelas. Kalau ada orang-orang yang mau meninggalkan syariat, mau menuju hakikat, bohong, nggak bisa, nggak mungkin kamu ketemu hakikat tanpa lewat syariat. Kamu nggak akan mungkin bisa tahu kamu itu ditolong oleh Allah punya tiket kalau kamu nggak dapat tiket. Dapat tiket enggak, terus saya sudah dikasih tiket sama Allah. Mana tiketnya? Sudah ada pokoknya. Sudah ada bagaimana? Kalau kamu dapat tiket ada bentuknya, begitu loh. Jadi jangan sampai nanti kehilangan syariat terus mau mencoba menuju pada syariat apa hakikat, ini enggak akan terjadi. Kita diperintahkan tiga ini. Nabi bawa ilmu syariat, thariqah dan hakikat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus, jalannya Nabi Muhammad SAW, jalannya para sahabat, jalannya para wali-walinya Allah, hingga jalan kita ini terus bersambung kepada mereka, sama dalam syariahnya, thariqahnya, hakikatnya, dan kita bisa selamat bersama mereka di dunia sampai di akhirat insyaallah. Wallahu a'lam bisawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ishrafna fatub 'alaina tauba tawsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina Rabbi isma' fadlan wa judan manna biktisabi minna bil mustafa rasuli
بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضرس صحبي والحمد للإله في البدء والتنامي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada yang nanya juga?